Kecelakaan tragis yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah membuat Galaskai harus menjadi seorang yatim piatu. Nasib bocah berusia 1 tahun 6 bulan itu benar-benar memprihatinkan, hingga banyak orang yang menunjukkan rasa iba lantaran nasib yang menimpanya. Kondisi Galaskai yang memprihatinkan rupanya mampu menggerakkan hati para sahabat, juga rekan bisnis Vanessa dan Bibi. Mereka berlomba-lomba mengulurkan tangan, memberikan bantuan materi untuk Galaskai yang ditinggal kedua orang tuanya. Namun belum juga ada kejelasan berapa banyak uang yang terkumpul. Kasakusuk penyelewengan dana untuk Galaskai sudah ramai terdengar di media sosial. Muncul dugaan ada oknum yang memanfaatkan uang duka dan uang sumbangan demi kepentingan pribadi, yang kabarnya berjumlah mencapai ratusan juta rupiah. Benarkah kedua adik Bibi Andriansyah telah menyalahgunakan uang yang seharusnya diperuntukkan untuk masa depan Galaskai? Kalau menurut saya itu nggak benar ya. Pasti keluarganya pasti menggunakan dana itu untuk kepentingannya Gala. Mungkin tidak ada yang mau macam-macam untuk dana itu ya. Gitu. Mudah-mudahan semuanya berniat baik ya. Apalagi keluarganya, oma-opanya sangat-sangat baik. Kalau untuk donasi itu keluarganya aja yang bisa menjawab ya. Mungkin kalau misalnya memang ada mungkin bantuan ya untuk ke Galanya aja langsung gitu kan. Saya juga kalau misalnya saya ingin membantu, saya pun harus ke keluarganya aja gitu. Nanti mereka yang mengatur sampai Gala dewasa, mudah-mudahan ada yang menyayangi dia terus gitu setiap saat gitu. Vanessa itu orang yang sangat baik, penyayang. Vanessa itu orang yang saya kalau ngelihat Vanessa itu saya harus sayangin dia gitu. Saya ketemu sama dia itu saya anggap dia adik gitu. Baik banget sama saya dan dia berusaha ngebantu saya juga ngebantu dia. Kita saling support. Saya tahu Vanessa bekerja untuk Gala. Gala adalah segala-galanya bagi dia gitu. Isu adanya penyelewengan dana untuk Galaskai bermula dari kicauan pegiat media sosial Adam Denny. Melalui dunia maya, Adam Denny memviralkan tanda pagar atau hashtag berbunyi "Kawal Uang Duka" dan menuliskan keterangan bahwa ada pihak yang telah menggunakan uang sumbangan untuk tujuan foya-foya. Tak hanya itu, Adam Denny juga menyindir seseorang yang disebutnya bocil alias bocah cilik, hingga muncul spekulasi bahwa adik Bibilah orang yang dimaksud. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah sejak tulisan Adam Denny menyedot perhatian warga dunia maya, kini banyak pihak yang mempertanyakan kemana aliran dana yang seharusnya menjadi hak putra Bibi dan Vanessa? Sebenarnya nggak speak up frontal sih. Kalau misalnya speak up frontalan kita menyebutkan nama langsung menuduh ya. Kalau saya hanya kawal, ya spill halus, spill tipis, dan itu juga diikuti oleh Mas Wirang Birawa juga kan. Karena memang kita berdua sebelum itu memutuskan untuk berdiskusi bersama. Ayolah kita sama-sama kawal nih, ada yang kita temukan hal-hal begini nih. Coba kan kita nggak nyebut nama dulu, no mention dulu. Kalau memang dari pihak sana ada yang merasa tersenggol, ya berarti orang itu merasa gitu loh. Update itu saya pengen uang duka itu yang diberikan oleh beberapa pengusaha besar di Jawa Timur dan di Bali khususnya agar dipergunakan dengan baik untuk masa depan Gala. Jangan sampai uang-uang ini dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik lah, dalam arti dipakai untuk hal tanda kutip yang kita tidak tahu. Intinya memang jika memang uang itu dititipkan oleh para pengusaha ke salah satu seseorang ini juga harus bisa bertanggung jawab atas uang itu. Jangan sampai mencari mencari kesempatan dalam kesempitan lah ya. Karena kondisinya kan saat ini sedang duka juga. Kalau nominal uang duka yang dikumpulkan dari pengusaha Jawa Timur dan Bali, rekan-rekan bisnis dari almarhum dan almarhumah itu kisarannya ratusan juta. Cuma nominal pastinya saya nggak tahu. Dikirimnya ke salah satu seseorang lah itu. Cuma saya nggak bisa sebut nama ya. Itu intinya dititipkannya ke salah satu seseorang ya. Semoga orang yang dititipkan ini bisa terbuka kedua belah pihak keluarga aja gitu untuk memberitahu.
Sejak kepergian Bibi dan Vanessa, atensi yang ditujukan untuk Galaskai memang sangat luar biasa. Tak hanya dalam wujud kasih sayang, kabarnya uang sumbangan dalam jumlah besar pun berhasil dikumpulkan dalam waktu singkat. Seolah ingin membalas kebaikan Bibi dan Vanessa yang dilakukan semasa hidupnya, para sahabat serta rekan bisnis seketika menunjukkan aksi nyata untuk Galaskai. Sebut saja Eko Patrio. Komedian yang kini duduk di kursi dewan itu siap mendampingi Galaskai secara moral, bahkan memberikan dukungan material untuk putra satu-satunya Vanessa. Begitu juga dengan Denny Sumargo yang terang-terangan menyumbangkan penghasilan dari kanal video pribadinya khusus untuk Gala dan keluarga Vanessa yang sedang berduka. Sayangnya, di tengah kepedulian yang mengalir deras, justru ada oknum yang diduga menyalahgunakan uang sumbangan untuk berfoya-foya. Entah siapa pihak yang tega memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mungkinkah adik Bibi Andriansyah orangnya? Benarkah sebuah yayasan akan dibangun oleh rekan bisnis Bibi dan Vanessa untuk menjamin masa depan Galaskai dan menjauhkannya dari orang-orang tak bertanggung jawab? Ya, semoga kedepannya nanti saya juga sudah komunikasi sama salah satu teman pengusaha juga. Sepertinya mereka ingin membuat yayasan agar uang itu dimasukkan ke rekening yayasan. Karena kan memang kalau misalnya sudah dibentuk yayasan, nanti kan harus banyak pihak yang menyetujui juga ketika uang itu mau dikeluarkan. Karena memang para pengusaha ini ingin uang-uang ini untuk Gala, untuk masa depan Gala. Karena memang dia sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, jadi memang dia dikasih bekal untuk masa depannya nanti ketika sudah besar. Itu paling. Saya tadi sama teman-teman di atas juga saya bilang gini, ini anak masih punya kakek, masih punya nenek, jadi kita serahkan aja kepada kakek dan neneknya. Tetapi kalau seandainya kakeknya dan neneknya bagaimana, pokoknya kami di Komando Group support. Kita akan dukung. Sebagaimana halnya anaknya Sapri juga kita support kita. Pokoknya buat saya ibadah lah. Saya juga bukan berangkat dari orang kaya. Saya kan juga berangkat dari orang susah. Ngerasain banget susah tuh, ngerasain banget. Jadi kalau kita, saya tuh susah banget ya Allah. Saya dari Nganjuk, dari sana terus ke Jakarta, terus saya sekarang tiba-tiba saya jadi sesuatu gitu ya. Saya cuma ingat ibu bapak saya aja. Lu udah hebat, tapi lu belum hebat kalau belum bantu orang gitu. Ya itulah jalan hidup orang. Kita nggak ada yang tahu. Yang pasti biarlah Gala menjadi Gala dengan takdirnya dia. Dan gue kemarin lihat juga dari YouTube gue tuh, kira penontonnya itu AdSense-nya akan gue berikan ke keluarga. Sejak Galaskai hadir melengkapi pernikahannya dengan Bibi Andriansyah, kehidupan Vanessa Angel berubah menjadi penuh warna. Vanessa seperti tak berhenti menebar tawa, menandakan isi hatinya yang sedang bahagia lantaran memiliki keluarga kecil yang sempurna. Vanessa yang sempat terpuruk lantaran sejumlah kasus yang menjerat, bahkan mampu bangkit sejak tangis buah hatinya terdengar di dunia. Meski harus memulai hidup dari nol dan nyaris tak memiliki harta benda, namun Vanessa didampingi Bibi rela berjuang keras untuk membahagiakan sang putra. Sayangnya, kebahagiaan Vanessa dan Bibi melihat tumbuh kembang Galaskai tak berlangsung lama. Pasangan suami istri itu dinyatakan tewas dalam kecelakaan maut, sementara Galaskai berhasil selamat meski mengalami luka cukup parah. Lalu seperti apa masa depan Galaskai tanpa Vanessa dan Bibi di sampingnya? Mungkinkah keluarga akan merelakan Galaskai diasuh oleh orang lain demi menjamin masa depan dan kebahagiaan putra Vanessa tersebut? Saya nggak punya kapasitas di situ, tapi jika diberi kesempatan, ya kita siap untuk membantu Gala lah. Asuransinya itu, si Bibi dan Vanessa memang memprioritaskan si Gala karena menurut dia Gala lahirnya penuh dengan perjuangan. Ketika besar sayangnya Bibi dan Gala itu sayangnya Bibi dan Vanessa ke Gala luar biasa, dan ketika ditinggalkan ya
kasihan lah Gala, dia siap untuk pokoknya apapun yang dibutuhkan dia siap membantu. Ya kalau sama anaknya kan ya kita kemarin bikin podcast sama dia apa segala macam ya, ketemu ngobrol segala macam. Jadi ya pokoknya ginilah, kalau untuk anaknya, kalau kakek neneknya pasti kan nganggap cucu gitu. Pokoknya kita sih sebagai orang tua dari Vanessa Angel udah saya anggap anak saya akan selalu support buat anaknya Vanessa Angel dan juga Bibi. Gala menjadi anak yang soleh, banyak yang menyayangi Gala. Tadi saya sudah melihat Gala dan menjenguk Gala, menjenguk kedua orang tua Bibi. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah. Dan saya tidak akan putus silaturahmi saya sampai hari ini. Saya akan selalu menyayangi Gala selama-lamanya. Perjuangan Vanessa Angel meraih kesempurnaan hidup memang harus melalui perjalanan terjal. Mulai terjun ke dunia hiburan sejak usia belia, Vanessa Angel sama sekali tak berpikir menjadi artis terkenal yang bergelimang harta. Bagi Vanessa, kebahagiaan keluarga adalah tujuan utamanya. Ia rela mengorbankan masa remajanya dengan bekerja, membantu perekonomian keluarga sejak sang ibunda pergi meninggalkan dunia. Meski berhasil meraih kesuksesan, hidup Vanessa Angel tak selamanya bahagia. Sejumlah masalah berat pernah mendera, mulai dari merasakan dinginnya lantai penjara karena kasus prostitusi online, hingga tertangkap masalah penyalahgunaan psikotropika. Dan setelah masa sulit berhasil dilalui, Vanessa pun memilih pergi. Bersama sang suami, Vanessa meninggalkan sang anak dalam tragedi naas kecelakaan maut di Tol Jombang, Kamis 4 November 2021 lalu. Yang baik ya, Vanessa tuh udah kayak adikku sendiri. Hubungan kita ya lumayan, bukan lumayan lagi, memang cukup dekat. Kita tuh bisa ngomongin banyak hal walaupun kita nggak perlu share di mana, tapi kita tuh lumayan dekat. Seperti tadi yang aku bilang di atas panggung, Bibi sama Vanessa itu menginspirasi keluarga aku loh, menginspirasi aku dan Andika, gimana perjuangan mereka dari nol sampai sekarang. Mereka udah bahagia, makanya yang menyedihkan buat aku adalah ketika mereka udah bahagia ada peristiwa ini. Tapi kembali lagi, ini memang udah digariskan Allah. Kita manusia bisa apa, mau nangis kayak apapun kita juga tidak bisa membalikan mereka lagi. Yang penting sekarang cuma doa buat mereka. Bagus, alhamdulillah kalau memang banyak penggalangan dana buat Gala, alhamdulillah. Berarti emang banyak yang sayang sama Vanessa dan Bibi juga ke Gala, itu aja. Doa, nggak bisa sama siapa-apa. Doa yang mujarab buat almarhum dan almarhumah, ya semoga almarhum dan almarhumah dikasih tempat yang benar-benar tempat yang indah, diampunkan segala dosa-dosanya, diterima amal ibadah. Sangat-sangat menginspirasi, pasangan gokil bisa dibilang kalau gue lihat di sosial media, karena kan untuk sekarang ini rame banget kan, yang bisa dibilang apa adanya. Terus juga pasangannya sama-sama tulus, maksudnya Vanessa dan Bibi sama-sama orangnya tulus. Benar kata mereka berdua, cinta hidup mati. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat mereka berdua. Lebih dari sepekan kematian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, awan duka masih terasa tebal. Kesedihan masih dirasakan keluarga, juga sejumlah sahabat yang merasakan kehilangan mendalam. Tanah makam Vanessa dan Bibi yang berlokasi di Komplek TPU Malaka Islamic Center, Jakarta Selatan pun masih basah. Peziarah terus berdatangan, termasuk keluarga yang tak pernah berhenti mendoakan ketenangan Vanessa dan Bibi dalam tidur panjangnya. Lalu seperti apa kenangan terakhir Dodi Sudrajat bersama Vanessa Angel?
Benarkah Dodi Sudrajat menyesal pernah memiliki hubungan tak baik dengan anak kandungnya sendiri? Semoga ini hari ke-7 dari Vanessa. Kamis lalu mereka mengalami kecelakaan pas hari Kamis ini. Ya, mudah-mudahan mereka, Didi dan Vanessa, husnul khotimah. Ya alhamdulillah sudah rapi, sudah ada fotonya lagi. Ya walaupun tendanya sudah dilepas. Ya saya senang ya. Vanessa juga dalam kondisi fotonya sedang senyum. Ya mudah-mudahan sudah damai lah, Vanessa di atas sudah tenang. Ya alhamdulillah putri saya sama banyak mendoakan. Ya saya bersyukur banget. Belum tentu kita meninggal dalam keadaan seperti ini ya, didoakan seperti putri saya. Sangatlah haru dan saya bersyukur sekali masyarakat masih terus mendoakan Bibi dan Vanessa. Masih. Dan saya pakai. Nah, ini kado yang dipilihkan Vanessa, ini yang dipakai sama dia Mama. Bilang, Mama ini baju pilihan Eca dan Mama nanti ini Mama pakai. Dan nantinya itu bahasa nantinya ya baru sadar. Jadi waktu ulang tahun saya, kadonya bukan hanya saya yang dibeliin. Jadi mamahnya juga dibeliin, adiknya semua dibeliin sama Bibi sama Vanessa. Jadi saya kan bawa keluarga, mamahnya, adiknya semua dibeliin. Jadi bukan saya aja kadonya berupa baju, tapi mamahnya juga ini baju yang dibelikan Vanessa, warnanya juga hitam. Dia yang pilihkan. Dia pesan Mama nanti baju ini dipakai. Putri Nia Daniati, Olivia Natania resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus CPNS bodong. Namun demikian, benarkah Olivia tetap tak mau mengaku bersalah dan ngotot tak pernah melakukan penipuan? Jangan kemana-mana, sesaat lagi hanya di Hot Isu Pagi.